dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yemina Editania Simanakir dengan NIM 017 222 067, mahasiswi S1 Keperawatan PPL Universitas Yudi Waluyo Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan cara penilaian risiko jatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Suster Yemina. Saya di sini dinas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang ya Bu ya. Sebelumnya maaf, saya mau bertanya, ini dengan Ibu siapa? Maaf Bu. Alhamdulillah, Sus. Dengan Ibu Nida. Tanggal lahirnya Bu? 7 September 1957, Sus. Terima kasih Bu. Sebelumnya di sini saya mau memberikan mau mengkaji ya Bu ya, sebenarnya tentang risiko jatuh pada Ibu ya. Apakah nanti Ibu bersedia apabila saya mengkaji riwayat jatuh Ibu dengan keluarga? Bersedia ya Bu ya. Baik, nanti di sini saya akan memberikan 6 pertanyaan buat Ibu. Nanti Ibu bisa jawab apa yang Ibu rasakan selama Ibu sakit. Ibu bersedia? Baik Bu, terima kasih. Bisa kita mulai sekarang? Yuk silakan. Baik. Baik Ibu, saya mau mengkaji riwayat jatuh Ibu. Boleh saya bertanya ya Bu ya? Sebelum Ibu masuk ke ruang rawat inap ini, sebelumnya Ibu pernah jatuh nggak? Iya, Sus, pernah. Di mana Bu? Di depan rumah Ya. sama di dapur, Sus. Keluarga tahu kalau ibunya pernah jatuh Bu? Iya, Bu. Baik, saya kasih nilai dulu ya. Kemudian Ibu kan di sini dirawat dengan diagnosa dari dokter diabetes ya Bu ya sebelumnya. Apakah ada dokter mengatakan ke Ibu ada sakit yang lain selain diabetes? Iya, Sus, ada. Kata dokter, saya ada tekanan darah tinggi, Sus. Ada tekanan darah tinggi Ibu ya? Iya. Baik. Maaf Ibu, saya bertanya kembali. Ibu kalau misalnya untuk beraktivitas, untuk jalan, menggunakan alat bantu nggak Bu? Atau misalnya bisa jalan sendiri? Ada alat bantu, Sus, pakai tongkat. Oh Ibu pakai tongkat ya? Kalau ke kamar mandi? Iya, pakai tongkat. Pakai juga, tongkat Sus. juga. Sekarang Ibu juga terpasang infus ya Bu ya? Pada saat terpasang infus gimana Bu aktivitasnya? Agak susah nggak? Iya, Sus, agak terganggu. Terganggu ya Bu ya? Untuk Ibu berjalan nih, Ibu berjalan beraktivitas, biasanya jalannya normal atau misalnya kakinya agak diseret menggunakan tongkat itu Bu? Alhamdulillah, normal aja, Sus. Normal aja ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir Bu ya, untuk kemampuan berjalan Ibu sekarang, apakah Ibu ke kamar mandi itu sendiri atau dibantu? Dibantu, Sus. Dibantu ya Bu ya. Iya. Kemudian gimana respon Ibu dengan kemampuan Ibu sekarang? Apakah Ibu merasa tidak nyaman dengan aktivitasnya harus dibantu? Iya, Sus, merasa tidak enak sama keluarga. Baik Bu ya. Untuk skor yang didapatkan dari 6 pertanyaan tadi yang saya nilai ya Bu ya, untuk scoring dari ibunya nilainya 80 Bu ya. Kalau nilai 80 ini termasuk dalam kategori intervensi risiko tinggi. Karena untuk nilai ini Bu ya, kalau dia 0 sampai dengan 24 dia risiko jatuhnya rendah. Kemudian 25 sampai dengan 50 risiko jatuhnya sedang, kemudian lebih dari 51 risiko jatuhnya tinggi. Baik, sampai di sini ada yang mau Ibu tanyakan? Sebelumnya tidak ada ya Bu ya. Oke. Terima kasih.
Permisi Bu, saya pasang dulu Bu ya tanda resiko jatuhnya ya. Ya, silakan. Nah, karena Ibu termasuk dalam kategori resiko jatuhnya tinggi Bu ya. Jadi nanti saya akan memberikan edukasi atau mengajarkan kepada Ibu atau keluarga bagaimana untuk kita menghindari resiko jatuh terhadap keluarga Ibu ya. Nah, baik Ibu, di sini saya akan mengajarkan kepada keluarga Bu ya untuk mengurangi resiko jatuh buat Ibu Mida. Yang pertama, Ibu bisa lihat sisi kiri kanan itu ada namanya handbrake bed ya Bu ya. Ini ya, ya penyangganya Bu. Ini untuk mengurangi resiko jatuh terhadap Ibu Mida. Pertama, kita bisa tarik, kemudian nanti dikunci Bu ya. Maaf sebelumnya kunci. Nah, ini nanti bisa Ibu tarik, kunci. Kemudian Ibu bisa lihat sisi kiri kanan ada roda bed Bu ya. Ya, diusahakan penguncinya itu dalam kondisi dia ditekan ke bawah Bu. Supaya bednya nanti tidak kesana kemari. Nah, sampai sini Ibu paham? Paham. Terima kasih Bu. Ibu, untuk penjelasan saya masalah handbrake bednya ada yang Ibu tanyakan. Untuk menurunkan ini gimana? Untuk menurunkannya Bu, Ibu bisa tekan sisi tombol merah ini Bu ya. Kemudian Oh, ya. pelan-pelan Bu ya, sama seperti sisi yang sebelah sini. Oke. Kalau misalnya untuk Ibu mendorongkan bednya, yang kunci rodanya nanti bisa ditarik ke atas ya Bu ya. Oke. Sekarang Ibu sudah paham? Ya, paham. Kalau Ibu sudah paham, boleh kita ulangi bagaimana cara menaikkan penyangga bed Ibu Mida kiri dan kanan, kemudian dengan kunci roda bednya. Bisa Ibu praktekkan kembali. Gini ya? Ya, naikannya. Pertama kali, kunci, sebelah sana. Naikkan, ya betul. Ya, kunci. Kemudian Ibu bisa mencoba kembali menurunkan handbrake bednya. Kemudiannya, turunkannya, Kan? dorong. Kemudian sama dengan sisi sebelahnya Bu ya. Nah, karena kondisi Ibu Mida sekarang dengan resiko tinggi jatuh Bu ya dan dipasang tanda, alangkah lebih baik memang bednya dipasangkan handbrake bednya. Jadi boleh Ibu naik. Baik, bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti kalau misalnya ada yang mau dibutuhkan baik dari keluarga sama Ibu, boleh nanti hubungi ke nurse stationnya ya Bu ya. Terima kasih. Saya kembali bertugas. Selamat istirahat Bu. Terima kasih, Bu.